Bagaimana jika seorang anak putus sekolah bukan karena faktor kemiskinan, melainkan faktor perundungan yang dialaminya? Ketika siswa tersebut enggan untuk melapor sehingga meninggalkan pendidikan, kita tak hanya sekedar kehilangan peran penting pelajar, melainkan juga berpengaruh pada sistem pendidikan di bangsa kita. Menurut saya, korban bully masih lebih banyak memilih diam dikarenakan mereka juga dalam ancaman dari seorang pelaku bully. I believe every student has a great potential to develop. Namun, potensi tersebut akan runtuh jika siswa mengalami perundungan. Dapat kita lihat bahwasanya perundungan masih ada di mana-mana. Dengan bukti pada tahun 2020, kasus perundungan tercatat bahwasanya ada 91 kasus perundungan. Hingga puncaknya pada tahun 2025 dengan total 164 kasus. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga mencatat adanya 233 kasus perundungan di daerah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwasannya sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siswa, karena ditunjukkan dengan bukti 41% pelajar Nusantara mengaku pernah mengalami perundungan. Dan dengan bukti 50% responden pelajar di Banyuwangi setuju bahwasannya perundungan dapat mengakibatkan resiko anak putus sekolah. Jika saya terpilih menjadi legislator, saya akan meluncurkan aplikasi berbasis komunitas yang tidak hanya berkolaborasi dengan pihak pusat, melainkan juga sekolah terkecil, yaitu daerah, untuk memutus rantai putus sekolah hingga timbulnya pelaku baru. Aplikasi ini bernama Sistem Suaraku. Sistem ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fitur pelaporan dengan pengawasan ketat oleh pihak sekolah. Yang kedua adalah ruang berdaya sebagai layanan pusat konseling berbasis sebaya. Yang ketiga adalah radar aman sekolah untuk memastikan sekolah berada pada zona aman bebas perundungan. Yang keempat adalah beasiswa pemulihan khusus untuk korban perundungan yang beresiko putus sekolah. Sistem ini juga mengoptimalkan pasal 20A ayat 1 mengenai DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi legislasi. Saya akan berfokus untuk membentuk undang-undang dasar mengenai sistem operasional Suaraku, sehingga aplikasi berbasis komunitas ini dapat sah dan diterima oleh masyarakat sekitar. Selain itu, saya juga akan berfokus pada perevisian kebijakan yang telah ada mengenai RUU Sidiknas dan Permendikbud nomor 6 tahun 2026 mengenai upaya pencegahan perundungan yang belum optimal dan kebijakan yang bersifat sanksi, bukan pendekatan secara restoratif. Yang kedua adalah fungsi anggaran. Saya akan mengoptimalisasikan dana APBN sebesar 20% pada dunia pendidikan sebagai sarana untuk pembentukan aplikasi Suaraku melalui fitur layanan konseling sebaya, pelatihan tenaga pendidik dan orang tua, dan pemenuhan hak anak yang putus sekolah akibat mengalami perundungan, sehingga siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan baik di bidang non formal maupun formal. Ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini terlihat pada fitur monitoring radar aman sekolah yang dimana kita dapat melihat kondisi real sekolah untuk menegasi regulasi anti perundungan di setiap sekolah sehingga kasus perundungan di satuan pendidikan lebih cepat tertangani. Dari itu, saya, Nabila Intan Cantika, perwakilan dari Dapil 3 Jawa Timur, siap untuk menjadi bagian dari Parlemen Remaja tahun 2026. Mari ciptakan pelajar berani beraspirasi. Ciptakan sekolah bebas diskriminasi.